Indonesia tidak hanya diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga keanekaragaman pada flora dan faunanya. Di antaranya adalah hewan satu ini, namanya bekantan. Ia adalah hewan asli endemik dari Kalimantan. Artinya, ia tidak akan kita temui di wilayah lain di seluruh dunia. Ciri utamanya adalah ia memiliki hidung yang panjang, atau bisa kita bilang mancung, berbeda dengan kebanyakan primata yang lain. Karena itu juga ia sering disebut sebagai monyet Belanda. Mungkin karena hidungnya yang mancung dan warna bulunya yang cenderung pirang. Padahal dia asli Kalimantan, asli satwa Indonesia. Bekantan tergolong sebagai hewan herbivora, terutama memakan buah-buahan dan daun-daunan. Terkadang ia memakan serangga kecil sehingga disebut juga sebagai omnivora oportunistik. Bekantan sering terlihat berenang dari satu tepian ke tepian sungai lainnya untuk mencari makan. Hal ini tidak heran karena habitatnya sebagian besar merupakan rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Sehingga kemampuan ini merupakan sebuah kebutuhan bagi bekantan dalam usahanya untuk mencari makanan. Hal ini bukan tanpa risiko, karena di saat bekantan menyeberang, ia rentan ditangkap oleh predator yang mengintai, seperti buaya, ular, dan predator lainnya. Karena itu, pada dasarnya bekantan hidup berkelompok di antara pepohonan. Mereka jarang sekali turun ke bawah kecuali karena terpaksa untuk kebutuhan mencari makan. Mereka sangat bergantung pada pohon-pohonan, terutama yang menjadi sumber makanan mereka seperti pohon beringin laut, pulai, dan pohon bakau. Deforestasi atau penebangan hutan secara serampangan dapat mengakibatkan hutan tempat tinggal bekantan berkurang. Padahal bekantan sulit untuk hidup di tempat lain. Maka marilah kita jaga kelestarian bekantan dengan diantaranya menjaga kelestarian hutan yang menjadi tempat tinggalnya. Hidung bekantan yang panjang menggantung tersebut bisa mencapai panjang sampai 10 cm untuk bekantan jantan, sedangkan bekantan betina biasanya memiliki hidung yang lebih pendek. Dengan kata lain, kita juga dapat menentukan jenis kelamin dari bekantan dengan melihat bentuk hidungnya. Menurut peneliti, hidung tersebut berfungsi sebagai daya tarik seksual dari bekantan jantan untuk memikat bekantan betina. Di samping itu, ia membuat suara bekantan jantan lebih keras, lebih dalam, ngebas, atau ya agak bindeng-bindeng gimana gitu. Beralih dari bentuk hidungnya, ciri khas yang cukup menonjol juga dari bekantan adalah bentuk perutnya. Ia terlihat buncit, namun jangan salah sangka, ini bukan karena ia malas atau terlalu banyak makan. Ini merupakan hasil adaptasi dari sistem pencernaan bekantan yang rumit. Lambung bekantan memiliki beberapa bilik yang dipenuhi oleh bakteri-bakteri tertentu, mirip seperti lambung sapi. Hal ini adalah karena bekantan merupakan folivora sejati yang memakan daun-daunan, terutama pucuk daun muda, biji-bijian, dan buah-buahan yang masih muda atau mentah. Walaupun terkadang ia memakan serangga-serangga kecil. Hasil fermentasi bakteri di dalam sistem pencernaan mereka tersebut yang akhirnya menghasilkan gas sehingga perut mereka terlihat buncit. Tetapi buncit bukan sembarang buncit. Bekantan memanfaatkan perutnya untuk mendarat di sungai ketika melompat dari pohon. Bekantan menyadari bahwa habitatnya dipenuhi oleh berbagai predator yang siap memangsa mereka di saat mereka lengah. Karena itu, ketika akan menyeberang, mereka tidak turun dari pohon terlebih dahulu, namun langsung melompat dari atas dahan ke sungai. Dan perut buncit mereka itulah yang dijadikan sebagai bantalan awal. Setelah mereka mendarat dengan aman di air, mereka akan langsung berenang dengan cepat untuk menuju tepian, sehingga mereka bisa segera mengamankan diri dan keluarganya. Namun,
Di antara sekian banyak predator yang mengancam keselamatan bekantan, predator yang paling berbahaya adalah manusia. Menurut WWF Indonesia, ada sebagian orang yang memburu bekantan untuk dimakan dagingnya. Hal ini karena ada kepercayaan yang menganggap bahwa daging bekantan dapat menambah stamina, sesuatu yang belum terbukti secara ilmiah. Kemudian, ancaman itu datang dari kerakusan sebagian manusia yang membabat lahan termasuk hutan lindung yang menjadi tempat hidup para bekantan. Semoga kedepannya semakin banyak pecinta lingkungan bersama dengan pemerintah tentunya menjaga kelestarian alam, terutama yang menjadi habitat dari bekantan. Terima kasih, demikian video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dan sampai berjumpa kembali.